Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas 4B D4 Teknologi Kimia Industri akan memaparkan video mengenai etika keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan. Yang pertama mengenai definisi landasan hukum safety induction. Nah, safety induction sendiri merupakan pelatihan singkat mengenai prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja secara umum yang dilakukan di awal sebelum bekerja, baik kepada pekerja baru ataupun kepada pekerja lama yang memerlukan pengulangan pelatihan safety induction. Landasan hukum, isi dan jenis safety induction sangat diperlukan untuk kita pahami karena sangat penting posisinya dalam prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Safety induction ini sebenarnya adalah wajib sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Bab 5 tentang pembinaan pada Pasal 9 Ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa yang pertama, pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya, semua pengamanan dan alat-alat pelindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya, alat-alat pelindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan, cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua, pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas, sehingga secara jelas diketahui bahwa safety induction adalah sebuah penjelasan dan pengarahan tentang K3 yang berkaitan dengan potensi bahaya, pengendalian bahaya, alat pelindungan diri yang diwajibkan, tanggap darurat, dan tata cara penyelamatan pada kegiatan operasional perusahaan. Nah, di sini kami mengambil profil Autotech. PT Autotech Indonesia adalah perusahaan manufaktur customized conveyor system dan menyediakan spare part conveyor. Seperti design, fabrication, and install all kinds of conveyor system. Nah, safety induction yang harus digunakan saat memasuki kawasan pabrik yaitu ada 3, topi, safety glass, dan safety shoes. Nah, safety standard di PT Autotech Indonesia yaitu fire sprinkler, fire hydrant, fire alarm, APAR, dan titik kumpul. Hal-hal yang perlu diketahui saat keadaan darurat yaitu jangan panik. Kemudian ikuti instruksi dari tim tanggap darurat, keluar dari pintu darurat, dan berjalan dengan tertib menuju daerah aman atau titik kumpul. Apabila alarm berbunyi, maka dengarkan pengumuman melalui paging system secara seksama, kemudian persiapkan diri untuk meninggalkan ruangan. Nah, apabila melihat kebakaran, maka segera informasikan kepada tim tanggap darurat atau petugas keamanan. Kemudian jika memungkinkan, matikan api menggunakan APAR dan ikuti petunjuk tim tanggap darurat. Kemudian lakukan evakuasi. Sedangkan pertolongan pertamanya yaitu hanya boleh dilakukan oleh first aider terlatih. Pentingnya K3 di perusahaan. Nah, di sini ada 8 alasan pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja menjadi prioritas utama dalam sebuah ekosistem bekerja. Hal ini dikarenakan SDM atau sumber daya manusia merupakan aset penting perusahaan yang perlu dilindungi kesehatan dan keselamatannya. Dalam menjalankan K3, diperlukan kesadaran antara tenaga kerja dan perusahaan atau pemberi kerja. Setiap perusahaan harus menyadari bahwa mereka memiliki tugas serta tanggung jawab moral untuk menjaga dan memperhatikan karyawannya. Lebih lengkap, berikut ini adalah alasan mengapa kesehatan dan keselamatan kerja itu penting. Yang pertama, mampu menjaga reputasi perusahaan. Jika perusahaan tidak memiliki tunjangan kesehatan dan keselamatan kerja yang terjamin, bisa saja suatu saat hal ini muncul di internet sebagai kekurangan perusahaan. Namun sebaliknya, jika perusahaan memiliki tunjangan kesehatan dan keselamatan kerja yang bagus, biasanya reputasi perusahaan juga akan meningkat. Tidak jarang semakin banyak kandidat terbaik yang tertarik untuk melamar karena keunggulan reputasi ini. Yang kedua, membuat karyawan lebih sadar dengan bahaya dan risiko di tempat kerja. Banyak sekali karyawan yang tidak peduli dengan bahaya dan risiko di tempat bekerja. Dengan lebih menekankan peraturan tentang keselamatan kerja, karyawan juga bisa lebih sadar akan hal ini.
sehingga hal ini dapat membantu perusahaan untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja dan dapat memiliki langkah pencegahan yang lebih baik. Ada beberapa risiko kesehatan dan keselamatan kerja yang umumnya mengintai penderita kantoran, misalnya terjatuh, cedera punggung akibat duduk seharian di meja kerja, mata lelah akibat terlalu lama bekerja di depan komputer, asma dan gangguan pernapasan akibat kualitas udara dan dalam ruangan yang buruk. Yang ketiga, mengurangi stres yang dirasakan karyawan. Dengan merencanakan budaya kesehatan dan keselamatan kerja, perusahaan juga harus menuntut pegawainya untuk lebih menjaga kesehatan dan mentalnya. Dengan demikian, jam kerja sudah diatur dan jadwal lembur tidak akan terlalu menyiksa karyawan. Meningkatkan performa karyawan. Menurut analisis dan sebuah penelitian, kesehatan dan keselamatan kerja yang terjamin mampu meningkatkan performa karyawan. Karena ternyata tunjangan ini juga dapat meningkatkan lingkungan kerja menjadi lebih nyaman. Kelima, menurunkan angka kerugian perusahaan. Cara ini juga membuat kerugian yang harus ditanggung perusahaan menjadi menurun. Sebab dengan adanya tunjangan dan pengetahuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, kecelakaan menjadi lebih mungkin untuk dihindari dan dicegah. Yang keenam, meningkatkan loyalitas karyawan. Tidak hanya dapat mengurangi kerugian akibat ketidakhadiran karyawan karena kecelakaan atau sakit terkait pekerjaan, memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja juga dapat meningkatkan loyalitas karyawan. Yang ketujuh, mematuhi prinsip Corporate Social Responsibility atau CSR. Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja akan membantu kesehatan fisik, sosial, dan mental karyawan yang mana aspek ini juga termasuk ke dalam program Corporate Social Responsibility di perusahaan. Kedelapan, yaitu menarik potensi bisnis di masa depan. Memberi perhatian serius pada kesehatan dan keselamatan kerja akan dapat mempengaruhi potensi bisnis di masa depan. Perusahaan lain maupun lembaga pemerintahan tentu akan tertarik dan lebih percaya untuk bekerja sama dengan perusahaan yang menunjukkan sistem manajemen yang efektif termasuk dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan isu yang sangat penting di lingkungan. Setiap perusahaan harus sadar bahwa hal ini merupakan hal dasar yang bisa diberikan untuk kenyamanan kerja karyawan. Sekian video dari kami. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.